Subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semangat pagi. Dan mudah-mudahan kita semua, Anda semua, dan semua yang mendengarkan video ini mudah-mudahan selalu sehat. Saya doakan selalu dalam keadaan gembira dan tentu semangat menyala-nyala. Mudah-mudahan terus berkobar di dada maupun pikiran kita. Sahabatku, saudaraku, ya, saya hari ini akan ngobrolin tentang bagaimana situasi-situasi sulit di saat kita menjalankan satu bisnis. Wabil khusus bisnis-bisnis UMKM atau bisnis-bisnis yang masih kecil, mikro, atau Anda yang baru memulai, ya, baru memulai bisnis, ya, sehingga kesulitan itu suka atau tidak suka harus kita terima, harus Anda terima, karena kita bisa menghindar. Bisa jadi karena faktor kemampuan kita yang masih sangat kurang, sehingga perlu diasah, perlu ditempa terus supaya pengalaman kita memungkinkan untuk kuat, untuk survive secara baik. Bisa jadi karena faktor eksternal yang tidak mampu kita kuasai dengan baik, seperti misalnya urusan makroekonomi, urusan kenaikan dolar, urusan situasi politik, lingkungan, dan sebagainya, ya, aturan perundang-undangan, semuanya yang bisa jadi kita tidak mampu untuk melawan atau bagaimana menghadapi mereka yang sangat raksasa, sangat besar, tapi kita tidak lihat. Dan kalaupun kita lihat, itu bukan jangkauan kita, sehingga membuat kita tidak bisa berdaya, tidak bisa apa-apa, kecuali ya sudah, akhirnya suka nggak suka kita harus mengalami yang namanya kesulitan di dalam menjalankan bisnis kita. Bangkrut, atau omsetnya drop, atau tidak bergerak-gerak nih, bisnis stagnan, berhenti di tempat, maju susah, berkembang susah, mati juga enggak, hidup juga segan. Tapi arahnya menuju sebuah kesulitan. Karena apa? Karena faktor eksternal, misalnya pandemi corona. Semua tidak ada yang mau. Semua tidak ada yang mau bisnisnya bangkrut, semua tidak ada yang mau bisnisnya terpuruk. Tapi fakta harus kita hadapi, kenyataan harus kita hadapi, karena datangnya faktor eksternal COVID-19 itu membuat semua pelaku ekonomi yang besar maupun yang kecil luluh lantak. Nah, bagaimana orang-orang kecil atau UMKM, mikro, pengusaha-usaha mikro harus tetap semangat. Ini yang harus kita terus dorong. Karena apa? Karena usaha mikro, usaha kecil ini sifatnya sangat elastis, sangat sangat customize. Contoh misalnya, kalau di perusahaan besar atau kelas menengah, misalnya untuk gaji karyawan, itu harus menerapkan aturan UMP, upah minimum provinsi, upah minimum regional. Di Jakarta 4 jutaan, di daerah lain bisa 3 juta sekian misalnya. Pertanyaannya, kalau usaha mikro, usaha kecil, tukang bakso, tukang soto, tukang dorong gerobak, mie ayam dan sebagainya, bagaimana menggaji mereka? Mereka sangat elastis. Kenapa? Karena karyawannya mereka sendiri. Mereka yang belanja, dia yang belanja, kita yang belanja, kita yang produksi, kita olah, kita yang jualan. Setelah jualan, kita yang ambil uangnya, kita yang ngitung untungnya, kita yang tahu jumlahnya. Karena uang ada, kita kelola sendiri, kita sendiri juga yang belanjakan, kita sendiri yang menghabiskan. Inilah elastisnya. Karena apa? Pekerjanya kita, pengusahanya kita, yang dapat untung kita, yang kita lepas juga punya kita. Itulah. Itu tidak bisa berlaku untuk, misalnya harus disesuaikan dengan undang-undang PT, undang-undang Omnibus Law, yang harus misalnya harus mengangkat karyawan sesuai dengan UMP, upah minimum provinsi, atau upah minimum regional. Enggak bakal mampu. Itu misalnya. Itu sangat elastisnya, dan itu
mudah-mudahan dengan situasi yang sangat sulit itu, elastisitas UMKM, elastisitas usaha mikro itu tetap bisa bangkit. Ya, kenapa? Karena tadi dirinya sendiri adalah karyawannya, diri sendiri pengusahanya, dia sendiri adalah yang menghabiskan. Bahkan tidak jarang, ya, dagang bakso nggak laku, sorenya kita makan sendiri, rumah nggak masak. Ya, kenapa? Nah, daripada masak malah mubadir, sementara barang dagangan belum habis kita makan sendiri. Ya, itu sering terjadi. Ya, untuk mensiasati bagaimana ekonomi yang kita jalankan atau bisnis yang kita tetap jalan. Itu saking elastisnya. Dari sisi permodalan juga seperti itu. Usaha mikro, usaha kecil sangat elastis. Kenapa? Karena dari sisi permodalan Anda bisa mulai dari angka berapapun yang Anda bisa. Anda mau memulai bisnis dari angka misalnya 100.000, bisa kok. Apa yang bisa Anda lakukan? Misalnya gabung satu bisnis network marketing multi level. Anda bisa jalankan. Dari bisnis itu Anda bekerja tekun, malah Anda punya income dan Anda punya jaringan yang besar. Dan tidak jarang hanya modal kecil 100 atau 200.000 Anda bisa berhasil di bisnis network. Itu modalnya kecil, Anda bisa survive, Anda bisa sukses, tapi dengan syarat kerja keras, gigih dan sebagainya. Tapi jangan lupa soal kerja keras, gigih, disiplin dan sebagainya ini Anda usaha besar pun juga sama. Kalau Anda usahanya besar, investasinya miliaran, tapi Anda nggak disiplin, Anda nggak gigih, Anda nggak rajin dan sebagainya, ya amsyong juga, bangkrut juga, habis juga. Jadi yang terpenting adalah sikap mental, dedikasi yang tinggi, disiplin yang tinggi itu mutlak kapanpun di level bisnis manapun. Tapi buat Anda yang nggak punya modal, Anda bisa memulai dengan bisnis punya teman. Jadi artinya apa? Kita bantu jualin punya teman. Teman kita punya jualan sepatu, kita bantu jualan sepatu. Teman kita jualan motor, kita bantu jualan motor. Modal kita apa? Modal kita abab. Modal kita adalah suara. Kita cerita, kita tawarkan ke orang, teman aku, kamu mau nggak beli motor? Nah, motornya harga katakan yang second 3 juta, Anda jual 3,5 juta dan sebagainya, dapat 500.000. Itu selisih yang bisa Anda ya semacam makelar lah. Atau itu artinya apa? Dari situ Anda bisa tanpa modal pun bisa punya usaha. Ya, usaha-usaha kecil lain misalnya ya seperti dorong gerobak bakso, somai ya, yang modalnya hanya sepeda misalnya, Anda itu bisa dilakukan, modalnya kecil 1 juta 2 juta Anda pun bisa memulai. Tapi yang terpenting mau bisnis besar, modal besar atau bisnis kecil nggak pakai modal, modalnya kecil, yang terpenting adalah bukan sekedar produknya, tapi yang terpenting adalah diri kita sendiri. Kemampuan kita diasah terus, mental kita diasah terus, ya, semangat kita diperbaiki terus. Terus wacana kita tentang bisnis juga terus kita tambah. Kita banyak diskusi, kita banyak membaca, kita melihat, buka internet, kita ketemu teman. Mungkin ada banyak peluang-peluang atau strategi-strategi cara bagaimana kita mengembangkan bisnis yang kita punya, yang hari ini masih sangat kecil. Ya, apalagi di saat sekali lagi pandemi seperti ini, musim corona seperti ini, semua luluh lantak bisnis kita. Bagaimana memulai kembali yang sebelumnya udah bangkrut dan tidak ada apa-apa. Katakan yang buka restoran, ya, semua udah berhenti karena kemarin masa PPKM, nggak boleh makan di tempat, nggak boleh makan ngumpul-ngumpul. Akhirnya kita nggak dapat pelanggan kita bubar, nggak ada pelanggan, ya habis. Akhirnya apa? Warung pun tutup, karyawan di PHK, sekarang modal habis. Gimana mau memulai kembali? Ini kan butuh modal, butuh ini. Nah, itulah yang saya kira harus kita coba anatomikan, dirinci satu-satu. Masalah yang terbesar di mana? Ya, kalau restoran misalnya atau rumah makan yang kemarin terpaksa di musim pandemi ini harus tutup, bagaimana mau mulai kembali? Yang jelas kan kompor, wajan penggorengan, semua masih ada, ya kan? Kursi barangkali juga masih ada dan sebagainya. Itu semua modal-modal yang Anda bisa pertimbangkan. Nah, sekarang apa yang masalahnya? Oh, SDM Pak, tidak ada orang. Ya, kita kalau mau semangat, ya kita mulai sendirilah. Nah, istri ikut terlibat, anak ikut terlibat, nggak apa-apa karena mereka adalah karyawan yang tidak perlu kita bayar.
Karena istri, anak itu bisa jadi karyawan kita tidak perlu menghargai mereka dengan seperti layaknya kita meng-hire atau mengambil karyawan orang lain. Jadi istri, anak itu menjadi karyawan kita yang sangat murah, sangat mudah. Dan karena apa? Karena semuanya survive. Karena anak, istri ini bagian dari sebuah keluarga yang memang wajib dalam tradisi kita saling bantu, saling tolong menolong, orang tua nolong anak, anak nolong orang tua, istri nolong suami, suami nolong istri. Ini biasa. Jadi momentum tolong menolong ini menjadi satu yang sangat bagus, karena dengan cara seperti itu walaupun modal habis sekalipun bisa bangkit kembali. Inilah situasi-situasi sulit yang suka nggak suka kita sekarang banyak menghadapi itu, tapi jangan lupa tetap semangat, tetap optimis, tetap punya harapan, dan tetap berdoa. Ya, karena pembuka rizki itu lewat doa-doa kita. Bermunajat kepada Allah, tahajud, sholat malam, qiyamul lail, sholat duha, baca Quran, sholat awal waktu, dan seterusnya. Kalau perlu ada beriadah, puasa sunnah, dan seterusnya. Itu jangan berhenti. Untuk apa? Untuk memastikan Anda secara mental kuat, lahir batin kuat menghadapi situasi sulit bisnis atau kehidupan apapun di dalam hari-hari kita. Sahabatku, saudaraku, itulah sahabatku solusi-solusi kecil yang mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda di saat-saat situasi yang sangat sulit, di saat bisnis kita yang sedang tidak menentu dan belum tentu punya harapan, tapi mau nggak mau kita harus terus jalan, bisnis harus dibuka kembali, bisnis harus terus jalan dengan semangat, dengan harapan besar. Maka saya doakan Anda, kita doakan semuanya, kita bisa survive, kita bisa berhasil kembali dan sukses bersama Anda, kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visa.